agar aku menahannya? Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah munculnya Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Konon, orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12.000 lelaki dan 7.000 kaum wanita. Demikianlah Dajjal akan menyeru manusia di seluruh penjuru bumi selain Mekah dan Madinah. Daya jelajah dan kawasan yang dijangkau Dajjal kelak telah dijelaskan dalam hadis panjang riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Dajjal berkata, "Aku akan keluar dan menelusuri bumi. Tidak akan ada satu daerah pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Thaibah, Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari 2 kota tersebut, para malaikat menghadangku dengan pedangnya yang terhunus. Di setiap jalan lereng bukit ada malaikat yang menjaganya." Assalamualaikum sahabat Aksan. Nabi SAW telah memberi kabar bahwa di antara tanda kiamat adalah Jazirah Arab akan kembali subur dan dialiri sungai. Padahal sebelumnya ia merupakan hamparan padang pasir gersang dan tidak ditumbuhi tanaman. Beberapa saat yang lalu, Jazirah Arab diguyur dengan hujan lebat. Dan setelah kejadian itu, padang pasir telah berubah menjadi padang rumput yang menghijau. Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah dan kita sudah keluar dari kota Al-Madinah. Kita dalam perjalanan menuju ke Taif dan ini gunung-gunung yang ada di sekitar perjalanan menuju ke Taif. Masya Allah, tabarakallah, semuanya berubah menjadi hijau dalam semalam. Syuf, tumbuh semua pohon. Biasanya padahal ini batu ya, hitam. Biasanya hitam dan batu semua kelihatan cadas. Tapi sejak dihujanin semalam, Masya Allah, semalam hujan deras, tumbuh bermacam-macam ya, rumput-rumputan dan hijau, kembali hijau. Masya Allah, tabarakallah. Syuf, di depan nanti kita akan lihat juga semakin banyak. Sahabat Aksan, apakah dengan hijaunya Jazirah Arab merupakan tanda-tanda hari akhir zaman? Hari ini, Aksan, ensiklopedia akhir zaman akan mengulasnya untuk Anda. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Like dan share juga video ini agar bersama kita menyebarkan dakwah Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Hijaunya wilayah Saudi yang kering merupakan pertanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Aksan, yang nampak jelas dari hadis tersebut bahwa negeri-negeri Arab akan dilimpahi dengan air yang banyak sehingga menjadi beberapa sungai, tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuhan sehingga menjadi padang rumput dan kebun-kebun beserta hutan-hutan. Bukti yang mendukung pendapat ini adalah munculnya di zaman ini sumber-sumber air bagaikan sungai dan tumbuh di atasnya berbagai macam-macam tanaman, dan akan terbukti segala hal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Pada April 2018, sejumlah daerah di Arab terus diguyur hujan hingga sebagiannya ditumbuhi tanaman hijau yang cukup subur. Salah satunya di lembah Tayeh.
Lembah Taya di wilayah Asir Saudi telah disebutkan dalam tulisan puitis sejak hampir 1000 tahun lalu. Letaknya dekat pegunungan Sarawak bagian timur dan membentang sampai ke Laut Merah di barat. Sebagian ulama mengartikan yaitu subur lagi makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Bahkan telah dibuktikan secara ilmu geografi bahwa tanah Arab tandus menjadi subur. Sekarang kita telah memulai menyaksikan kebenaran sabda junjungan kita. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kerontang sekarang telah mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pepohonan kayu. Contohnya pada masa sekarang, Padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenal sebagai padang pasir yang tandus dan tidak ada pepohonan-pepohonan, sekarang kini Padang Arafah sebagiannya dikelilingi pohon-pohonan sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungan pohon itu. Bahkan suatu saat tidak hanya di Arafah, akan tetapi pada tempat lainnya suatu saat juga akan ada sungai-sungai yang mengalir. Sahabat Aksan, khusus badai salju yang melanda di tanah Arab, kawasan Timur Tengah, baik di Turki, Suriah, Yerusalem, Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Mesir, dan sekitarnya, terjadi pada tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya. Di Arab Saudi sendiri, salju terbanyak menimpa kawasan Tabuk, negara Saudi Arabia. Padahal kita tahu sendiri, salju merupakan komponen utama untuk pembentukan tanah menjadi basah dan berair. Sehingga tanah yang gersang jika tertimpa salju terus-menerus akan menjadi subur dan menghijau. Apalagi di Arab Saudi saat ini sering terjadi hujan dan banjir seperti di Riyadh dan sekitarnya. Imam Masjidil Haram, Syekh Syu'ud Suraim Hafizahullah menyatakan bahwa turunnya salju di Jazirah Arab telah membuktikan bahwa Nabi SAW benar-benar seorang Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Beliau mengatakan bahwa salju adalah komponen utama dalam pembentukan sungai dan tumbuhan. Berjatuhannya salju di Jazirah Arab membuktikan kebenaran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, hari kiamat baru akan datang setelah negeri Arab kembali menjadi padang yang hijau dengan tumbuhan-tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Syekh Syuraim Hafizahullah juga menyebutkan bahwa baru-baru ini salju telah turun di daerah Tabuk. Kata beliau, kita jadi teringat dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal saat perang Tabuk. Jikalau umurmu panjang, wahai Mu'adz, maka engkau akan melihat tempat ini penuh dengan kebun-kebun. Nah, pemirsa Aksan, keterangan dari ahli geografi dan astronomi Profesor Corner ketika ditanya apakah informasi yang dikabarkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu bahwa sekali lagi di dataran Arab itu akan menjadi daerah yang subur dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai benar-benar akan terjadi? Lalu Profesor Corner menjawab dengan tegas, iya, karena sebenarnya proses itu sedang terjadi di era salju baru atau New Snow Age sebenarnya telah dimulai. Sekali lagi, sekarang salju di kutub utara sedang meretak bergeser perlahan-lahan ke arah selatan mendekati semenanjung Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta sains di mana tanda-tanda itu nampak dengan jelas di dalam badai salju yang menghujani bagian utara Eropa dan Amerika setiap musim salju tiba. Dan sekarang terbukti bahwa salju telah beberapa kali turun di dataran Arab sebagaimana diberitakan di media-media. Bahkan kini gurun Sahara pun telah mulai menunjukkan fenomena yang mengagumkan di mana gurun pasir saat ini mulai menghijau kembali dengan tumbuhnya rerumputan.